jatah makan gua nih kalau breakfast pasti dia yang makan. Stop bang sampai sini bang. Gue sempat kesel bang sebenarnya sama lo. Kenapa? Tadi gue ngomong di sini ya. Gue ngomong di sini langsung ya. Kenapa? Anjir gue. Gua kan nggak tahu nih. Fun fact-nya apa ya? Apa ya fun fact aku? Apa dong, Fem? Yang seru gitu yang belum ada hadir di konten-konten lain apa dong? Aduh ini memalukan sebenarnya. Apa? Memalukan. Apa cepirit? Bukan cepirit. Apa? Jadi yaudah deh, khusus di konten ke Excel aja nih. Enggak, sebentar. Gua kebayangin ke Femina cepirit di mana. Mamen, balik lagi bareng gue Eksa Ramanda. Halo. Sedap. Akhirnya kita ketemu bang. Iya, lagi bertiga. parah ya. Kali ini di Rockcast, Rock Podcast. Ini gue bareng adik-adik gue, ya Femila dan juga Arik. Halo. Sehat kalian berdua? Sehat Alhamdulillah, Pak. sehat, Mam. Gimana Sehat terus. rasanya keluar dari karantina? Nggak bisa dikasih tahu dengan kata-kata kan ya. Ya, lebay banget. Mau seneng bingung, mau sedih Mau juga sedih juga bingung. bingung. Ada Senangnya? senengnya karena bisa ketemu teman-teman, terus Nah. makan bebas, jadi Bebas, ya. bisa main HP. HP puas banget. Iya, tapi ya sedihnya. Ya mungkin karena harus ninggalin rutinitas karantina nggak sih? Nah, benar. Kayak bangun pagi, biasa diteleponin terus juga nunggu-nunggu bareng teman-teman di holding room. Kalau aku sih itu kangennya. Iya benar sih. Terus kalau misalkan ini ya, nah, bentar lagi kan kita bakal result and reunion nih. Gimana kalian perasaannya? Ya yang pastinya seneng. Nungguin banget. Heeh, Aku nungguin banget. Saya itu. Karena kita juga kangen sama karantina idol. Nasi kotak tuh. Wah, Kota. sama krunya juga seru-seru. Banyak hal lah yang kita rindukan di karantina lah ya. Yes, bener banget. Ini sebenarnya video ini khusus untuk teman-teman Excel Friends, Our Tarik dan juga Femilova. Sapa dulu dong. Halo Hai teman-teman Our Tarik semua. Satu-satu. Hai teman-teman Femilova, Our Tarik dan Excellent Friends. Hai teman-teman Femilova, Our Tarik dan Excel and Friends. Oke, coba dicek dulu. Merah loh, dia udah. Coba dicek dulu. 27 ya? Dingin ya? 27. Wah, manusia bukan lu? Berapa tuh duduk? Ya vampir. Wah, rusak banget ini. Ya. Oke, kita agak serius dikit Kita mau ngapain, Bang? Kita mau ngapain di sini? Kita ngobrol aja, Oke. nggak jelas nggak apa-apa. Santai ya berarti jatuhnya ya. Jadi gue itu lagi belajar bikin konten kan, karena kan istilahnya keluar dari idol ini, gue pengen memperlihatkan apa ya, sisi lain dari gue. Kalau orang kan udah tahu gue penyanyi gitu kan. Rocker gitu. Iya. Udah penyanyi, suara gue udah tahu. Rocker soleh kan. Bener sih. Rosol kayak itu ya, kayak apa? Oli, apa sih Rosol? Risol. Iya. Apaan sih? Nah, mereka mau ngelucu tapi nggak jadi. Terus Bang Exo. Terus ada nggak sih perubahan sebelum dan setelah idol gitu kalian? Banyak lah. Banyak. Apa Banyak coba? banget. Kamu sebelum dulu apa? Kalau aku sebelum idol itu lebih kecuek orangnya, terus pendiam, terus ya gitu deh, nggak bisa berbaur secepat kayak Excel sama orang-orang itu nggak bisa. Nah tapi semenjak idol, aku belajar untuk nggak cuek, terus attitude juga. Bener banget. Attitude itu paling ditempah di idol, dan yang paling penting mental. Copy paste. Nomor 1. Jawaban aku jawaban Kafem. Mental Keren. itu wah diterjang. Kutunjang kau. Diterjang nanti. Kutunjang kau ya. Nah, ini kan mereka ini bisa dibilang kalau gue pribadi tuh paling deket itu kan sama teman-teman Rock is Back ya sebenarnya. Cuman ketika mereka nggak ada, gue paling deket sama anak-anak ini, Nah, ya. dan bocil-bocil ini. Sebenarnya ini udah nongkrongnya sama anak Rock is Back sebenarnya kan. Roommate Ya dari awal memang. Roommate ya. Kalau Aku sama doang Femila juga. tuh baru-baru justru kan semenjak semenjak showcase. Spekta. 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 Showcase. Spekta kayaknya. Showcase udah tapi belum terlalu lah. Iya. terlalu. Jadi anak-anak ini kalau mau curhat ke aku ya, Iya benar. nyarinya ke Raja Exo curhat. namanya. Hah? Raja curhat Gua Mang. berarti gue pendengar yang baik. Iya. Jadi intinya gue punya kunci semuanya, kartu asnya mereka. Wah nggak tahu jangan kartu as gitu gua. dong. Aduh. Aduh, sorry kena stang. Udah berkali-kali nih kena nih dari tadi. Aduh, dia tadi geser. Sini. Aku yang kayak duduk, nggak apa-apa. Geser, nggak apa-apa. Di sini Kafem. Aman. Kalian ini nggak ngerokok ya? Aduh. Ya gitu deh kak. Lagi enggak, Mang? Aku ngerokok bapak, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa silakan kak. Apa ya? Kali aja ada ini apa namanya nggak boleh ngerokok gitu. Tapi kalian ini kan bisa dibilang
bukan penyanyi festival ya. Banyak Bukan, teman-teman bukan. kita di Idol yang benar-benar penyanyi festival yang punya ikut pengalaman yang banyak. ya, Iya. yang ikut festival atau lomba Ajang nyanyi mencari itu bakat. berkali-kali gitu Yes. ya. Kalau gue pribadi kan baru 2 kali kan. Tadi belum. Aku baru sekali. Ah, kita sama. Tapi juga Iya dong. demi apa? Demi apapun. Kok kamu baru tahu? Ih, belum pernah Aku baru tahu loh. kali. Sumpah. Gila ya, mereka pertama kali tapi udah sejauh ini loh. Gue cuma 2 Puji kali. Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Enggak, gue pernah bilang sama mereka, kalian tuh beruntung di usia kalian yang masih muda banget gitu Tarik ya. sih Kak, muda banget. Ya, apalagi dia yang gue Anak bilang. SMA. Alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan gitu untuk Bener. bersaing gitu. Nggak semua orang punya kesempatan kayak lu Yes. sih, parah. Karena gue pernah bilang sama Arik ini, lu tuh umur berapa sih? 18. 18. Gue udah mati anjing, serius lu? 18. Kata Gue gila 18. lu kata. Masih perang bawa pedang. Kemana-mana pakai rekit bawa pedang itu gua. Masih kayak gitu gua. Jadi mereka tuh potensial banget asik ya. Amin, amin. Amin. Gue yakin sih, nggak tahu kenapa ya, orang-orang yang deket sama gue ya gimana ya, gue punya feeling Apa tuh, Mang? besar gitu kalau kalian ini bakal jadi orang-orang Amin. yang berhasil. Amin, ya. kita dong. Amin. Kita, Amin. ya. Amin, kita ya. Di gue nyanyi, kamu mau apa? Aku. Nyanyi juga kan pasti. Nyanyi juga pasti, karena aku juga lolosan Idol kan. Ah. Nah, tapi aku mau terjun di dunia acting juga, semoga. Amin. Kalian belum punya pengalaman. Berarti kamu lebih ini ya, maksudnya memang passion kamu lebih di acting sebenarnya. Iya, dari kecil itu pengen apa ya, kayak setidaknya muncul aja di TV, entah iklan, sinetron apapun itu aku mau. Tapi ya yang dikasih Tuhan jalannya melalui Idol ini gitu. Oh, jadi orang mulai mengenal ya, Ya, alhamdulillah. dari Tapi Idol, kalau nggak dari Idol orang kayaknya nggak kenal. kenal lah, orang followersmu banyak juga kan waktu itu kan. Cuma Tapi 29.000, ya aku ngitung. nge-YouTube Cover-cover juga. lagu di Oh, YouTube. YouTube juga. Dari situ. Terus lanjutin. Bingung kan? Apa? Ya gitu. Ya pengen terjun di dunia acting, tapi harus banyak belajar karena aku belum punya pengalaman sama sekali gitu. Ya kalau masalah belajar sih, selama kita masih punya nafas memang harus sama itu Iya. pula ya kita harus belajar. Belajar gitu. terus, nggak pernah berhenti. Kalau lu, ini kan acting di passionnya lu, akan nyanyi apa step lu ke depan nih Nyanyi. setelah Idol? Nyanyi. Aku pengen memperkenalkan Azardi ke orang-orang yang belum tahu aku gitu. Pengen nge-branding aku sebagai penyanyi. Penyanyi ya? Ya. Memang passion lu 100% di sana. Terus kuliah nggak lu ntar? Untuk sekarang mungkin aku lebih fokus buat nyanyi dulu sih, Mang, karena kan juga kesempatan ini nggak bakal bisa turun 2 kali Iya, nih. benar. Lagi numpung lagi Masih hangat-hangatnya panas-panasnya nih, nih. ya panas-panasnya Idol. Jadi aku lebih mentingin buat lanjutin apa sih namanya yang aku mulai. Iyalah, lu berarti ingin dikenal sebagai selebritis atau musisi? Musisi dan selebritis bisa gak sih sebenarnya? Satu dong, lu ngasih pilihan Oke. satu. Aku lebih pengen dikenal sebagai musisi. Aktris. Aduh, susah sih. Ya aktris deh. Yang penting cuan lah kalau Femila ya. Bukan gitu juga. Sama, Bang. Hah? Sama. Kalau gua Juga. sih nggak gitu-gitu banget ya, tapi lumayan lah. Bahasa basi kan menurut Hah? Bahasa basi. Ujungnya ya cuan juga. Basa-basi lumayan lah ya. Gue tuh kangen banget sama kalian ya. Sama Kak, kita juga Kangen kemarin parah. Kak pergi bingung kan dia kayak. Ya. Karena bisa dibilang Ini di aja karantina- ketemu kayak Hah? mimpi gak sih? Kayak ini nggak diniatin loh. Oh. Ya, Iya, iya. nggak diniatin loh. Aku juga tadi hampir nggak jadi kesini, cuman semangat 1 jam, ayo nyetir sendiri kan. Jadi jatuh. Apa tuh yang itu? Tembakan ya, tembakan laser. Jadi memang dadakan juga kita kesini, lihat Ari kan, Rick lagi di mana? Ah, gua kesana. Terus telepon Premira juga tadi, udah di mana? Ikut yuk. Ternyata ikut juga. Padahal kamu jauh loh tadi ya. Iya, jauh banget. banget. Ya. Premira tuh keren. Di Jakarta baru nyetir sendiri. Wih. Iya emang sih Gokil. modal nekat sebenarnya. Hah? Modal nekat. Tapi keren loh, mentalnya keren juga loh. Maksudnya gua kemana-mana kemarin kayak syuting, kau sama siapa? Sendiri kak, lihat nyetir sendiri gue, gokil. Sejauh ini karena dia dari Gading juga. Nah, kalian tuh sebenarnya ya, setelah apa yang sudah kalian lakukan untuk mimpi kalian ke depannya? Dari step pertama dari sekarang, kamu misalnya ingin dikenal, ingin acting, terjun ke acting, dan lu juga pengen jadi musisi gitu, ingin keluarin single. Berarti apa nih sekarang setelah Idol? Karena kalau gue pribadi ya, setelah Idol gue langsung konten, gue langsung produksi lagu. Gimana caranya gue mempersiapkan lagu-lagu gitu, apa pilihan lagu untuk gue rilis. Kalau gue dari situ. Nah kalian udah mulai belum?
Kalau aku, jadi Kavim dulu apa aku? Tarik dulu aja. Kalau aku lagi pengen ngerjain PR dulu Mang, karena dikasih tugas aja buat bikin lagu. Nanti dikasih tugas 2 minggu, nanti aku bakal kirim ke manajer aku buat disalin ke label-label gitu. Kalau untuk sekarang, karena aku akan rilis single mungkin secepat mungkin, pengen gitu. Nah, single lu tuh nanti lagunya kayak apa? Aku pengen ke folk aja, pop folk. Ya. Oh, keren tuh, keren ya. Amin, kali ya. amin. Ini Semoga. idolanya ABG nih. Di mana? Iya bener. Di postingan apa aja? Di mana aja ada Raisa juga, Raisa. Kavim juga semuanya, dua kalangan. Ditarik sis, pasti begitu. Tarik sis, gila Our Tarik tuh keren loh, Parah, beneran. Our Tarik mantap. keren banget. Respect Solid banget, banget. Solid. Apa yang lu kasih ke mereka sih sampai segitunya? Nggak tahu mah, aku juga nggak ngerti kalau gitu. Hah? Nggak tahu, Gak ada ya? nggak tahu. Berarti lu ngalir aja gitu ya? Ngalir aja. Lu beruntung dan lu keren sih. Lu Ya alhamdulillahnya ya. eh, Orang yang bisa loyal mungkin bisa dibilang. benar. Dan Jadi selalu setia. lebih baik sedikit tapi Solid, kompak. all out ya, daripada banyak pun nggak ini apa namanya, nggak jelas. Banyak karbitan. Ya. Ya. Kalau kamu? Kalau aku pribadi sih belum tahu sebenarnya pasarnya ke acting atau penyanyi gitu sih Kak, masih bingung. Tapi ya yang pertama sih aku pengennya keluarin single yang bisa dinikmati sama orang sama rakyat Indonesia gitu dulu. Nah, tapi untuk sekarang aku masih belajar untuk ciptain lagu karena aku pribadi nggak bisa buat lirik, Kak. Kalau nada masih bisa, tapi kalau buat lirik itu kayak susah aja buat lirik yang dalam bermakna gitu, nggak bisa. Susah, kalau Susah. bikin lirik itu memang susah kan. Sebenarnya kalau aransemen atau notasi itu masih bisa dicari lah. Iya. Kalau lirik itu memang agak Susah. ada yang sampai pikirin satu bait doang itu sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ada yang lagunya nggak kelar-kelar gitu. Iya. Ada sebenarnya, memang proses ribet, emang prosesnya nggak sebentar gitu. Emang makanya itu susah. Jadi aku belajar sekarang masih belajar acting dulu sih, ikut-ikut casting. Itu karena Idol belum selesai kan. Tapi nanti kalau Idol selesai ya berharap diambil label ya Kak ya. Pasti orang-orang kalian itu pasti ya. Amin Mang. Tolong ya, production house, kalau kalian nggak ngambil Femira Ruki, beneran. Ngambil kita bertiga. Aku perannya di preman aja nggak apa-apa. Kalau gue Jamet. Enggak. Lu anak SMA banget ya, anak SMA banget. Gue jadi guru lah kali ya. guru apa Mang? Guru olahraga. Guru olahraga lah, boleh lah. Tapi guru olahraga yang gondrong aja kayak gua nggak mau potong rambut. Nah, kalian kan, gue pengen tahu juga nih awalnya, cerita awal nih. Kalian kan ini kan festival kalian pertama. Apa yang bikin kalian ikut pertama kali? Awal mulanya, ceritanya gimana? Kamu? Kalau aku sih awal mulanya karena pandemi, terus kuliah juga online, jadi kemarin ikut audisi Indonesian Idol kan. Nah, kebetulan lolos. Izinlah ke orang tua untuk ikut Indonesian Idol. Nah, orang tua awalnya nggak pernah ngizinin aku ikut-ikut kayak begini, terjun ke dunia acting atau entertain apapun Entertain itu lah ya. nggak boleh, karena mereka maunya fokusnya aku ke pendidikan aja. Nah, tapi karena pandemi kuliah online ya udah deh. Mereka juga mikirnya Femi palingan lolosnya cuma sampai audisi doang kayak gitu. Nah, ya udah. Jadi dibolehin, terus lolos, mereka kayak kok lolos? Lolos gitu. Parah banget. Iya, bingung. Terus besoknya lagi kayak udahlah palingan nanti keluar. Enggak, lolos lagi gitu deh Kak. Jadi semakin lama makin dipercaya gitu, berarti. dan makin disupport juga gitu. Terus sih. kamu kuliah masih jalan? Kuliah untuk saat ini aku ambil cuti dulu Satu semester. Iya, 1 semester aja dulu. Aku sih karena nggak percaya 1 semester. Kita lihat nanti ya. karena Tapi kalau cuti gitu gimana sih Kak sistemnya? kalau cuti kuliah? sistemnya ya baik. Pending Iya. satu semester gitu. Iya, pending 1 semester Oh, dulu. bisa? Bisa bayar doang tapi. Maklum nggak bayar kuliah. doang ya? Bayar setengah. Setengahnya ya. Oh iya. Gitu. Terus kamu kan kuliah cuti ini ya. Berarti kamu harus punya target dong dalam Iya. 1 semester ini. Makanya gitu aku kan. mau berjuang banget di 1 semester ini biar orang tua juga ngelihat hasilnya gitu. Tapi ya proses itu nggak ada yang cepat, ada yang lama. Tergantung yang di atas. Betul sekali. Itu keren ya. Karena yang penting itu adalah ada progres. Progres dan Benar. berusaha. Walaupun pelan tapi ada progres, nggak apa-apa, lanjutin aja. Kita nggak tahu
kayak kita nih bikin lagu misalkan, bikin aja dari 100 lagu nggak mungkin, atau 1000 lagu yang kita bikin nggak mungkin nggak ada yang jebol. Iya, Punya target. Kalau lu Apa? tadi pertanyaan apa? Tadi apa pertanyaannya? Bingung ya. Ini lagi kayak denger orang ngedongeng Kenapa? aja. Gimana kok bisa ikut Indonesian Idol? Oh, Awal Jadi, mulanya. Awalnya. pengen banget sebenarnya man, dari dulu tuh ngeliat orang kan di TV nyanyi, wah pengen banget nyanyi di depan banyak orang terus diapresiasi gitu. Sampai ada satu momen aku lagi nongkrong sama teman aku, dia ngeliat di explore Instagram ada audisi online dan ngasih tau, Rik ikut dong Indonesian Idol. Gue jawab gini, gila lu, gue ikut Indonesian Idol. Udah tuh lanjut nongkrong, nyampe rumah mikir 2 kali, coba kali ya, gabut juga kan tahun ini, kuliah belum pasti nih, pengumuman juga. Penuhin syarat-syaratnya, upload video di lewat YouTube. Udah setelah 2 bulan, tiba-tiba tuh siang-siang baru bangun tidur, sumpah ditelepon kan sama Kak Lulut. Syarat tuh Kak Lulut. ya. Dia bilang kayak gini, halo ini Azardi ya? Iya Kak, selamat ya, silakan mau jungkir balik dulu lompat-lompat. Kamu keterima, kamu bakal karantina di Jakarta. Itu nggak tahu mau ngomong kayak taruh HP di kasur, keluar rumah ke teras, di bawah jemur. Hendrik, ini beneran nggak ya? Ini beneran nggak? Ambil apa? Oh iya Kak, iya makasih ya. Iya nanti buat jadi lebih detailnya di info lagi lewat email. Udah, percaya nggak percaya tuh. Terus kan emang dari awal kan bokap kan nggak setuju aja kalau misalkan terjun di musik. Iya, kita Karena emang berarti kalian berdua bersama. ya? Karena emang ya mungkin bisa dibilang nggak percaya juga dengan potensi yang kita miliki sebagai seorang anak, mungkin kita juga iya lah gitu. Aku paham. Sampai akhirnya aku mikir kayak gini, aku udah seneng kan ya keterima babak audisi Indonesian Idol. Pengen cerita ke bokap, tapi takutnya dia malah nggak seneng. Jadi kita udah seneng tapi bokap nggak seneng kan malah kayak aduh. Kecewa. Ya iya. Beraniin diri lah tuh samperin ayah ya. Arik keterima di babak audisi Indonesian Idol. Alhamdulillah dia senang dan kayak speechless itu, kayak nangis gitu. Nangis bareng. Iya. Gitu. Kayak iya support Arik ya. Iya, kamu semangat terus gitu. Dan akhirnya aku dapat full support dari ayah gitu. Alhamdulillah ya. Berarti kalian berdua punya kesamaan lah ya untuk izin orang tua. Dan mudah-mudahan orang tua yang lagi nonton ini ya, ataupun kalian yang punya cerita yang sama, jalannya hanya adalah yakinkan orang tua kalian gitu. Buat orang tua, kalau anak kalian punya keinginan ya sudahlah. Maksudnya kita lihat kasih izin lah, karena zamannya udah zaman beda dari zaman dulu ya. Zaman dulu tuh emang agak kaku. Mudah-mudahan sih kedepannya yang punya cerita yang sama tolong dipermudah aja. Kita nggak tahu ternyata kayak mereka berdua kan sampai sejauh ini di Idol loh, gokil loh. Asli. Alhamdulillah. Tapi gue pernah ini ya, gue tahu sesuatu bahwa bener gak sih kalau lu tuh masuk Idol itu kan kabar baik. Kabar buruknya lu tidak diterima di universitas, bener gak? Iya. Bener banget Mang. Serius? Itu gimana sih ceritanya? Jadi aku kan tahun ini kan kuliah harusnya ya, karena temen-temen juga kuliah. Pokoknya baru lulus SMA, aku ikut daftar semua jalur mandiri, SBM, SNM, dan gak ada yang dapet. Jadi itu malam minggu kayaknya, minggunya itu pengumuman Universitas Brawijaya. Aku dapat kabar aku nggak diterima. Temen aku diterima nih, kayak, wah selamat ya, gila lu. Temen lu pasti nggak belajar orangnya ya? Iya gitu deh pokoknya, kok dia bisa gitu kan. Aku nggak terima nih, udah kayak aduh Rik lu nggak kuliah masa tahun ini gitu ya. Karena orang tuh juga pengennya kan akademis, pendidikan tuh nomor 1 lah, ibarat kata kuliah tuh harus PTN gitu loh. Benar. Udah nih nggak kuliah tahun ini, malam suntuk, pagi juga lo baru bangun tidur tiba-tiba galau, ini gimana kan? Tiba-tiba ditelepon Mang sama Indonesia Idol, ibarat kata nih habis kesambar geledek dibangkitin lagi sama Tuhan nih kan ya. Hari inilah hidup kamu kayak gitu sebenarnya. Berarti ada hikmah di balik semuanya. Jadi buat teman-teman kan lagi ramai juga nih yang keterima dan tidak keterima untuk ke universitas favorit kalian. Apa-apa ya di balik dikasih jalan lain gitu. Ada pasti ada. Intinya gini loh. Tuhan tuh tidak akan memberikan rezeki atau sesuatu yang belum kalian mampu, bukan kalian mampu ya. Istilahnya kalaupun misalkan nggak dikasih, pasti ada yang lebih baik daripada itu. Bener gak sih? Bener dong. Aku sih lihatnya mereka tuh ya, kayak gue denger cerita itu, wah gokil banget. Ini karena dia kan partner gue ini ya, sholat. Mana-mana sholat bareng berdua aja kan biasanya kan, sholat bareng gitu. Kalau nggak aku yang ngingetin, dia yang ngingetin gitu.
Jadi ada gue sebagai yang lebih tua dari mereka justru banyak belajar juga dari yang lebih muda gitu. Gimana cara mereka untuk berjuang itu seperti apa. Terus ada yang gue bisa tarik pelajaran dari Arik tuh gini. Gue kalau minta lagi sholat, minta sama Tuhan tuh nggak minta sesuatu yang gue tujukan. Gue minta cuman ya minta dikasih yang terbaik dari yang terbaik aja. Dan selalu dikasih kekuatan apapun hasilnya. Betul. Keren. Karena gini, gue pernah kayak sempet momen tuh kayak bisa dibilang kecewa lah sama yang di atas gitu, Mak. Gue sholat, gue doa, sumpah minta tujuan nih, tapi nggak diterima. Maksud gue nggak dapet nih. Sampai akhirnya gue belajar juga dari temen gue. Ada dia ngasih tau, Rik, nggak apa kayak gitu, cuman lebih baik minta doa, kasih yang terbaik, jangan minta tujuan apa yang lu mau. Dibilang kayak gitu, minta dikasih yang terbaik, dan kalau misalkan apapun hasilnya selalu dikasih kekuatan. Gue jalanin kayak gitu, Mang. Bener aja kan tiba-tiba idol. Iya. Itu dia tuh, Sampai jadi miracle gitu loh. Sampai 6 besar. Bukannya gimana ya, tapi emang terjadi gitu loh. Terjadi, benar. Terjadi. Wah, Ada gila hikmah sih. lah. Kayak misalnya gini, men. Kalau ada lagi cerita gini, bahwa Tuhan tuh memberikan yang terbaik tuh gini. Ada kejadian gini. Gue belajar dari teman juga. Aduh, gue kesel nih. Gue mau berangkat ke suatu tempat, gue kesel banget, udah janjian nih, malah hujan. Terus ada aja nih, udah hujan, udah kendaraanku mati tuh apa sih? Mogok. Astaga. Mati apa sih, nanya lah. Mogok kan kendaraannya. Ini kenapa nih? Terus temen gue bilang, nggak apa-apa Sel, mungkin kalau lu paksain jalan mungkin ada sesuatu di jalan, entah kecelakaan apa gimana. Tuhan tuh lagi menjaga lu, melindungi lu biar lu nggak kecelakaan. Gokil ya. Jadi hikmahnya adalah sebelum jalan salim sama orang tua. Ya. Iya dong, harus dong. Salam, suntangan, enak kalian deket sama orang tua kan. Gua nih anak rantau ya kan. Camila udah mulai rantau. Gue pengen ngerantau juga, Mah. Rantau lah. Tapi ntar gue jawab sama lu. Gimana? Tapi Gue aku di di Medan sini. juga sendiri, Kak. Hah? Di Medan kan aku sendiri. Oh iya emang. Mama bapak di Tanah Karo. Oh, Medan. Oh. Beda kan sama orang Medan. 2 jam. Berarti ngerantau juga berarti. Gak jauh tapi Ya kan sama 2 jam aja. doang. Iya. Mau jauh mau deket namanya jauh sama orang tua. Depok Bogor lah ya. Ya gitu deh. Jakarta Bogor lah ya. Jakarta Bogor nggak apa-apa sih sebenarnya, sama aja. Karena kita tidur, bangun tidur, mau tidur sendiri, apa-apain sendiri kan. Ngerantau dong. Pengen, Bang. Kita udah nih ngerantau. Pengen banget. Biar tahu artinya Cuman jauh dari orang belum- tua itu seperti apa. Ngerantau belum ada tujuannya, ngerantau buat apa gitu loh. Maksudnya ya ngerantau tiba-tiba ngejauh gitu kan, enggak kan? Ngerantau ke Jakarta, mau kuliah di Jakarta aja. Aku dari Jakarta, Bang. Kan Depok. Jadi kalau misalnya Depok Jakarta jatuhnya ngerantau gitu. Ngerantau juga. Oh. Kira yang ngerantau short tuh yang trip. bisa dibilang beda pulau gitu. Oh, enggak, Atau merantau beda- adalah ketika beda provinsi. kalian tidak Sama orang tua. bersama orang iya, tua iya. kalian, Itu kalian hidup ngerantau. sendiri. Nah, itu ngerantau menurut gua ya. Jauh dari orang tua maupun jaraknya misalkan Depok sama Jakarta ya nggak masalah. Kurang main Intinya berarti gua. intensitas kalian ketemu sama orang tua nggak sering, sering iya. kalian di rumah gitu. Nah, balik lagi ke Idol. Kali ini kan gue sempet baca komentar-komentar netizen yang maha benar itu kan. Sama Pemila nih. Saat kamu ada haters itu, gimana perasaanmu sesungguhnya? Wah. Waktu ada haters nih, Kak. Jadi kan ini kompetisi pertama aku yang pastinya aku belum punya banyak pengalaman, terus secara dari semuanya belum siap lah bisa dibilang gitu kan, Kak. Belum mateng. Ya. Nah, terus adalah saatnya aku dikasih lagu yang aku sama sekali emang belum tahu gitu kan. Terus yaudah aku pelajarin karena emang sebenarnya enak. Enak kan? Enak. Terus ya itu karena baru pertama kali di panggung gede, terus nggak ada penonton, juri doang. Nah, aku gugup terus pakai high heels kan, ya gugup banget biasanya. Nggak biasa. Iya, Nggak biasa biasanya pakai kayak ya. begini. Dia boys banget soalnya. Iya, biasanya begini doang. Terus ya udah deh, ada yang fals-fals kecengklek gitu kan, Kak. Nah, semenjak itu barulah bermunculan para haters, apalagi yang keluar di situ. Siapa yang keluar ya? Dewanda ya? Dewanda. Nah, jadi dibanding-bandingin kan gitu. Tapi satu sisi ya bener, aku lagi nyanyinya nggak bagus gitu, tapi kata-kata yang aku terima parah banget, sampai bawa-bawa orang tua, sampai Terparah bawa apa? agama gitu. Nah, Yang terparah.
Aduh banyak Kak, tapi yang aku ingat sampai ada ngebuat Instagram, khusus Instagram buat kawal Femila untuk pulang itu. Terus dibilang juga, Femila pulang aja pakai si cepat gitu. Gokil. Iya. Karena si cepat sponsornya waktu itu. Karena si cepat sponsornya kan, ya udah jadi Femila pulang aja pakai si cepat. Sini biar aku jemput kayak gitu-gitu deh Kak. Terus ya udah Kalau modal Kak Femil iyain, wah tampang kaget dia doang. ketemu Kak Femil. Aku diam aja. Yang mau jemput tuh. Apa yang reaksi tubuh atau hati yang paling parah kamu terima? Nangis kan? Nangis berarti. lah, pastinya Terus? nangis. Dan aku tipe orang yang menyendiri kalau nangis gitu kan, apalagi belum nyaman sama orang-orang sekitarnya gitu, aku pasti menyendiri, nangis gitu. Terus sampai setelah itu aku makin gak pede nyanyinya. Nah waktu audisi Elim 1, 2, 3 aku masih pede tuh. Tapi semenjak showcase 1, showcase 2 itu udah mulai gak pede terus-terusan lah. Nah makin ya gitulah, nyanyinya makin jelek juga karena Enggak juga ya, sih. ya gitulah Kak. Enggak juga sih, karena mungkin gini ya, kalau namanya festival kompetisi nyanyi itu namanya pasti dibandingin sudah pasti. Iya, dibandingin udah pasti. Apalagi lawannya memang Berat-berat. Yang jiwa kompetisi jago-jago banget semua. gitu ya. kompetisi kan? banget gitu. Gue Back pribadi it's juga kompetisi. sama. Gue ini lebih baik nyanyi depan di jutaan orang daripada nyanyi depan juri gitu. Udah enak, ada orang nggak sih, nggak ada penonton jadi ada yang semangatin. Bawaan tuh having fun doang nggak sih? Iya. Gue tuh Iya, ya, gue udah nggak pernah ngerasain nervous nyanyi sama sekali, karena gue kan basically PKB kan. Nggak pernah gue tiap hari itu nggak pernah ngerasain nervous. Tapi di Idol tuh nervous gue. Begitu kamera kan, wah, surprise motherfucker. Ada juri kan, udah begitu man. Iya. Orang juri, kamera. Wow, luar biasa. Gue juga pernah kayak gitu-gitu ya, pernah lah. Maksudnya semua orang ada ya komenan-komenan yang enggak banget gitu. Iya. Gue juga pengen tahu nih orang-orangnya bentuknya kayak apa sih yang haters tuh. Cobalah kalau kalian orang Indonesia, kalau mau maksudnya mau jadi haters, pakai akun yang asli aja, gentle gitu ya. Parah sih Kak, kalau itu sakit banget, sampai ngedown parah sih. Tapi ya itu, ya pasti ada support system kan. Iya. Ya teman-teman di Idol juga support gitu, semangat gitu. Tapi kadang-kadang nih ya, ya gimana? Karena aku udah ngedapet caci makian yang berat banget. Nah ada nih teman aku yang dapat komentar 1, 2, 3 doang gitu kan, sampai kayak ngeluh banget gitu dalam hati, kayak ya ampun aku gimana gitu. Iya. Tapi aku diam aja sih, kayak Lu belum seberapa gue belum gitu. seberapa aku. Tapi ya gitu, mental orang beda-beda kan. Nah itu syukurnya aku dibangun dari awal, langsung dibentuk dari awal gitu, dihajar dulu. Nah sekarang ya udah, aku udah mulai bodo amat aja sih gitu, karena mereka aja bodo amat ngetik apa segala macam caca-caca makin, mereka kan nggak mikir perasaan aku kan. Jadi ngapain juga aku mikirin omongan mereka gitu loh. Udah berjuang aja. Tapi keren anak ini ya, maksudnya Cepet ya, gitu, Mang. cepet paling Keren, seminggu lah kamu kayak gitu ya. Seminggu lah Kak. Seminggu kesananya udah biasa lagi, karena mentalnya berarti memang udah mental superstar gitu Superstar. kan. Calon aktris Indonesia, Amin. aktris serba bisa ya kan, nyanyi ya kayak BCL kan. BCL kan nyanyi ya, Ari Lasso ya kan, main Acting film, juga. acting keren. Pengen sih BC. Mudah-mudahan kayak gitu ke depannya bisa Amin. lebih lagi lah, mudah-mudahan. Lu kan Our Tarik itu paling barbar ya. Paling barbar. Paling Aduh, barbar barbar Our kenapa tuh? Tarik. Dia bukan paling barbar, paling solid. Paling solid. Paling solid. Di mana-mana tarik sis, Kuat. tarik sis gitu kan. Nah, ada nggak sih komentar-komentar yang parah juga kalau gua sih sempat baca sih, ada nggak? Ada, Mang. Ada. Terus Selalu ada. selalu ada. Terus Ya semenjak ada yang keluar gitu, pastinya dibanding-bandingin kan. Ini Apalagi seharusnya ya setelah aku tarik yang di ini. ini harusnya Arik aja yang pulang nih, kenapa dia sih yang pulang? Iya. Gitu loh. Cuman ada saat aku gini deh, aku ngeresponnya kayak bodo amat. Kayak udah kebal, karena aku belajar dari Kafem, Kafem aja cewek kuat, masa aku nggak kuat, udah kayak lebih bodo amat aja. Sampai akhirnya aku ada satu komentar dari mungkin Our Tarik, dia ngomong kayak gini, Rik, kamu gak usah baca-baca komen head, itu nggak penting buat kamu. Ingat, Our Tarik di sini dukung kamu karena kamu Azardi, gitu loh, dia bilang kayak gitu. Aku suka kamu ya karena kamu Azardi, bukan siapa-siapa. Itu yang bikin aku kayak, wah gila sih ini. Kayak kalian semua tuh nerima aku dengan ya aku loh yang sekarang ini gitu. Iya. Itu yang bikin aku kuat gitu. Kayak walaupun banyak nih, mungkin ya se-Kafem juga lah semenjak
banyak banget teman-teman yang keluar kan sebelum aku. Tapi aku ya semenjak ngelihat komentar kayak gitu lebih santai aja. Karena aku pikir tenang aja, udah ada orang tarik ini kok. Gue juga nggak usah mikirin yang nggak suka sama gue deh. Gue mending ngayomin yang orang yang suka aja gitu. Nah, anehnya gini, persentase gini, kayak gue juga pasti ada. Nah, cuman persentasenya adalah yang suka sama yang nggak suka lebih banyak yang suka. Nah, itu aja udah. Iya. Kayak Femila. Banyak haters gini. Tapi followersnya paling banyak, ya kan? Yang suka banyak Yang banget. suka banyak, followersnya paling Amin. banyak, paling terkenal. Gimana dong? Berarti kan masih lebih banyak orang yang suka sama kamu dibanding yang nggak suka. Iya sih. Makin banyak yang hate, makin terkenal KFM itu sebenarnya. Yang Serius. like aja dulu gitu kan. Yang like Iya kan bisa cemaki juga. Sekarang dipuja-puja juga tuh. Gua nggak tahu kenapa. Karena pro kontra itu menurut gua dibutuhkan ya. Iya. Terus perbandingan itu dibutuhkan. Gue ini nggak ada saingan menurut gua Karena cuman Kak Excel doang yang rocker. Nah itu Iya. justru tahu nggak? Gue tuh mengharapkan banget Rock is Back tuh sampai spektakel. Minimalnya ada 2 orang lah buat apa namanya? Buat jadi perbandingan. Iya. Itu justru akan menguatkan nanti ke depannya loh. Iya. Iya, Gue tuh bener. lempeng-lempeng aja gue. Lempeng-lempeng Sendirian aja. ya? Ini- Iya. iya. Sendirian. Gak bisa dibandingin. Ngebandinginnya sama siapa Lu gitu. perform buat diri lu gitu ya. Iya, gue sih bersyukur ya, tapi gue kesannya adalah kenapa sih nggak ada pro kontra, kenapa sih nggak ada perbandingan, jadi ya netizen komen ya nggak pernah ngebandingin sih, paling ada lah si Prada tuh, Iya. fansnya dia kan Praudara, sama barbarnya, apa namanya solidnya sama Awar Tarik gitu, perbandingannya ke sana terus, Oh, iya. gue sama Prada, jadi kalau gue justru mengharapkan ada di kalian loh sebenarnya. Ada di apa namanya posisi kalian yang ada pro kontra. Ya, sebenarnya lebih seru sih. Gue pernah nih yang Emang gue jiwa rocker nih, pengen di hate jiwa rocker. gue tuh bukan di pengen di hate maksudnya. Iya, iya. Pro dan kontra. Iya. Karena kalau pro doang nggak seru, iya kan? Gue nggak bisa belajar di mana gitu kan, letak kekurangan gue, perbandingan gue. Wah ini dia, misalkan kalau ada perbandingan, wah ini orang lebih keren daripada gue di sisi ini. Wah gue berarti harus belajar di sisi ini nih. Di sisi lemahnya gue tuh yang mana? Gue harus pelajarin lebih fokus dong. Iya dong. Jadinya lebih apa ya? Lebih tertuju aja gue belajarnya gitu loh. Jadi apa ya? Gue pribadi ya ngelihat kalian seperti ini yang kalian alamin di usia kalian yang masih belia. Belia. Tapi gue Belia Siap, ya. Bang. tapi gue semenjak Prada nggak ada, gue paling tua kalau cowoknya ya. Ceweknya Cime paling tua gitu kan. Gue bersyukur banget sih bisa kenal kalian. Lu berapa? 39. Buset. Parah banget. Maksudnya gue sampai umur 39 gue segini aja. Tetap muda. Gokil ya. Nah, selanjutnya nih ya. Tadi kan kita udah bicara banyak soal harapan ke depannya. Iya. Serius banget. Sebelumnya sudah idol. Ini yang lucu-lucu deh ya. Fun fact nih. Gue kalau fun fact kayak Femila apa ya? Waduh. Apa yo? Apa ya? Oh jadi fanfic lu yang nebak gitu mah? Lu kasih tahu ke mereka. Iya, kalau Arik deh. Arik itu pernah ke Gap rokok sama bokapnya. Nah, Oh itu yang gue cerita ya? bener gak? Terus gimana tuh ceritanya? Jadi kebetulan kan keluarga nggak ada yang ngerokok kan emang. Serius? Keluarga tuh nggak ada yang ngerokok. Keluarga itu nggak ada yang ngerokok. Keluarga gue ngerokok semua. Nenek gue ngerokok. Itu dia emang. Jadi gue tuh kalau misalkan ngerokok sempet gak berani gitu. Sampai akhirnya gue SMA tuh nyari duit tambahan, gue jualan casing. Karena gue casing HP. Karena gue kalau misalkan minta ke bokap tuh kayak, aduh minta duit mau gue. Jadi minta duit buat ngerokok kayaknya gimana iya, gitu. Iya. Tapi karena memang gue baik. gak mau bakar duit bokap gue liat rokok. Karena gue tahu bokap gue gak ada yang ngerokok dan keluarga gue gak ada yang ngerokok. Gue beraniin diri buat ngerokok di teras waktu itu pas sahur. Sahur gue ngerokok. Habis sahur ngerokok enak ya? Iya, sumpah enak banget. Sebat ya. Gue ke teras bang, gue ke teras. Gue dibuka pintu ini. Gue nggak tahu, biasanya kan nyokap gue ya, kayak kan nggak tahu ngapain gitu, nggak tahu mana mungkin. Tiba-tiba, aduh, ini kayak celakanya gede banget ya, duk. Tengok kiri, berani kamu ngerokok? Asik. Enggak ya, langsung gue matiin. Gue panik. Langsung lu matiin? Gue matiin. Terus ya udah. Bokap lu Itu tapi dong. ceramain lu nggak? Pasti nyeramain, cuman
gimana ya? Bahasanya mungkin enggak. Tapi Kamu duit ayah dibakar-bakar di sana. Ayah aja nggak ngerokok. sebenarnya boleh ngerokok terserah, tapi duit sendiri ya. Ya, cuma kan ya namanya anak ya mungkin kan nggak etis aja gitu loh. Iya. Cuman gue masih pengen ngargain bokap gue sebagai Iya ayah dong, gitu kan. harus dihormati Ya, orang tua. nggak mau lah ngeliat. Gue ngerokok depan bokap gue yang tiap hari ngasih duit gue gitu, terus gue kayak nggak enak aja gitu. Anjir, Makanya bokap gue diteras, ngerokok. dia Iya, bilang. iya gitu. Gue ada bokap gue tuh kayak, anjir kaget nih ngerokok. Malu banget. Berani kamu ngerokok. Jantung kayak mau copot, sumpah. Itu memang lu udah ngerokok apa? Itu udah ngerokok, Mang. Itu udah Udah ngerokok. ngerokok. Itu udah ngerokok. Sampai sekarang masih Dari ngerokok kalah. nggak? Sampai sekarang jarang-jarang. Jarang-jarang. Jarang-jarang nih ambil. Jarang-jarang itu disebungkus sehari. Enggak lah ya. Tapi gue pribadi semenjak gue karantina, gue ngerokok berkurang sih. Bukannya berhenti. Ya sempat berhenti, gue nazar Kan inget, kan Gua lu bilang, inget Bang, lu sering ngomong ke gue. Iya, Rokok gua- tuh gak bisa dikurangin, Rick. Terus kayak berhenti aja. Gila. Jadi gue tuh selalu ngomong gini tuh. Gue kan saat LM3 gue bikin video, pernah gue upload nih ya videonya. Gue kalau lolos ke babak showcase, gue akan berhenti merokok. Tapi beneran berhenti gue. Iya beneran. Nah, gue ketemu nih anak-anak yang ngerokok nih. Kalian ini ngerokok ya? Gue bilang gitu kan. Berhentilah, iya gue lagi ngurangin. Gak bisa, berhenti tuh harus berhenti. Anak-anak songong banget lu mentang-mentang udah berhenti. Tapi begitu keluar gue ngerokok Ngerokok lagi. lagi. Ngerokok. Karena kan gini, ya bohong banget kalau misalkan gue gak kenapa-napa saat gue ke eliminasi. Bohong lah, Iya, bohong iya, lah, iya, bohong lah ya. Ya stres gue, akhirnya gue kembali merokok. Tapi tidak seperti dulu ya. Dulu tuh gue bisa 2 bungkus. Gila banget gitu loh, Bang ya. Gue sekarang sebungkus 2-3 hari lah gue. Ih. Kurang. Abis makan doang gue. Abis makan doang sama paling lagi nongkrong aja. Nongkrong juga dikit. Nongkrongnya setiap hari, setiap jam, setiap saat. Enggak, gue jarang di rumah. Gue nggak nongkrong. Gue selama ini semenjak idol selesai ya. Gue berusaha keluar rumah ngapain aja ya. Gue menuju teman-teman gue yang bisa gue mintain tolong untuk karir gue ke depannya. Entah gue Gila sih, Mas. konten, Iya, Excel. Gue pengen Bang, ya lu deh, sumpah. Kayak lebih. Produktif Iya, kan? banget. lu coba untuk ngabarin Salut, teman-teman lu salut. aja, karena yang bisa ketolong kita kan sebenarnya teman-teman kita juga gitu loh, mintain tolong aja gitu loh. Gua mencoba untuk produktif, memberikan misalnya kan nyanyi kan belum boleh kan, jadi mau nggak mau gua harus upload lah untuk menjaga engagement, karena Iya. banyak juga yang setelah gua dari idol ke eliminasi banyak juga yang unfollow gitu, gara-gara gua tidak menghadirkan konten-konten ke depannya gitu. Gua upload apa, gue tuh bukan tipikal orang yang narsis demen foto gitu, jadi ya udah gimana ya caranya gue nggak demen foto, ya udah gue ngevlog aja, gue bikin konten kayak gini lah gitu loh. Dan ini pun sebenarnya gue bikin konten tidak niat untuk ya gue sebagai YouTuber bukan, tapi gue tuh hanya ingin mengabadikan semua kegiatan gue bersama teman-teman. Kayak misalnya kayak gini nih, kita nggak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan kalian udah sebesar apa, kita udah sebesar apa. Amin. Kita nggak tahu men, itu sama-sama sibuk kok. Pernah nih gue ngobrol sama Femila, gue pernah nih ngobrol sama Arik gitu. Tapi nggak bakal lupa, Bang. Maksudnya jangan ke arah situ ya. Iya, maksudnya lo bukan karena lupa, tapi waktunya Ya. kita sama-sama sibuk. Oh iya, Tahu iya nggak lagi sih? sibuk apa gitu. Iya, kita nggak tahu loh. Untuk sekedar ketemu aja pasti susah. Untuk sekedar balas chat aja pasti susah. Makin sibuk orang kan, gitu kan? Agak susah gitu. Nah, ini kan kalau tadi lu ini ya, apa namanya? Konfliknya ngerokok. udah gitu kan, Iya. gagap ngerokok. Gua kan nggak tahu nih. Konfliknya apa ya? Apa ya fanpage aku? Apa dong, Pem? Yang seru gitu, yang belum ada hadir di konten-konten lain apa dong? Aduh ini memalukan sebenarnya. Apa? Memalukan. Apa cepirit? Bukan cepirit. Apa? Jadi yaudah deh, khusus di konten ke Excel aja nih. Enggak, sebentar. Gue kebayangin ke Femina cepirit gimana? Ya pasti bau. Iyalah. Gue pernah, Mbak. SD. Ya SD, ya wajar. Semua orang nggak sih, Bang, kayak gitu? Hah? Enggak ya? Kebetulan aku belum. Hah? Ih, bukan manusia kan? Ih. Gue dicepirit SD nih, ya kan gue diketawain kayak apa ya. Besok gue incer nih siapa yang ketawa nih. Gue gebuk-gebukin. Jagoan kelas. Iya. Lu Aduh. Udah, skip spirit lanjut sampai. skip tentang cepirit ya. Apa, Nggak Pak? tahu sih ini memalukan atau enggak, tapi memalukan menurut Apa? aku. Jadi aku kan dari kecil itu belum pernah punya WC duduk kan Kak. Ah. Nah, ya udah, jadi
Oh masih berkutat dalam tai ya? Ini berhubungan ya. Ya, masih dalam tai ya. masih berhubungan. Apa? Jadi sampai Satu topik nih, ngecepir. sampai SMA itu aku nggak bisa boker duduk. Jadi Harus jongkok. gitu. Oh. Sumpah kamu. Jadi WC duduk Nggak juga enak. aku jongkokin. Gak enak loh. Hah? Boker duduk, sumpah jujur teman-teman. Gue dulu demen, justru lebih sehat duduk. Enggak, Enggak, lebih sehat jongkok, Kak. Namanya jongkok maksudnya Iya, lebih iya. sehat jongkok. Gue lebih suka jongkok, nggak tahu. Gue nggak bisa Sama. boker kalau misalkan gue boker. Kalau begini ya. Tuh, Oh, berarti iya. ada kayak aku juga. Jadi kayak WC mall juga kan banyak yang duduk. Kayak susah keluarnya nggak sih? Iya, jadi udah aku jongkokin aja. Kayaknya tai itu kurang aja gitu. Terus aku kalau duduk itu, maaf ya jorok ya, kalau duduk itu rasanya kayak aku takut lengket gitu tau. Iya, takut ada tai di sini Iya. nih kan. Jadi kayak gitu, jadi aku jongkokin aja. Tapi udah mulai untuk belajar biar bisa boker duduk gitu. Gue takutnya pertama kali ke WC duduk, gue takutnya nih tai bececeran. Ini parah banget ya ngomongin tai ya. Gak apa-apa lah, semua orang pasti pernah berak lah. Kalau nggak berak parah juga ya. Tapi bener bang, kalau misalnya dibandingin nih, Nah. WC jongkok sama duduk emang enakan jongkok. Emang. Nggak tahu kenapa enakan jongkok. Walaupun ya abis jongkok nih, kita kelamaan. Pas Pegel. begini, bukan pegel, kesemutan. Dia begini. Gue begini pas ini. Lama nih, 5 menit ada begini nih. Aduh, gimana nih, aduh. Ini kan gini, kesemutan. Mau jalan aja susah kan? Mau pakai celana aja susah. Nah, lu kalau boker, Kurang stretching berarti Nah. bokernya. Stretching dulu stretching sebelum dulu. boker. Anak futsal banget. Ada kafe. iya kalian anak bola banget. Anak bola banget tuh kalian ya, parah. Ngapain aja. Dua-duanya anak bola, ngerti bola, gua doang. Berarti boker. Siap. Ya gitu deh. Nih, mana? Gue mau nanya nih, terakhir ya. Lu kalau gue pribadi ya, tiap boker ya, gue harus buka celana gue. Maksudnya Ya. semuanya ya. Sama. Semuanya dong. sama. Gak bisa tuh yang Ada yang setengah-setengah gitu. setengah doang itu. Lu Dulu pernah nyoba mang. pernah? Iya. Apa bececeran tadi? Kagak kena celana. Serius. Itu pas SMP sumpah. Terus lu pulang ke kelas gitu ya. Kebetulan SMP tuh boarding school. Oh. Jadi gue langsung ke kamar tuh. Langsung bau. boarding school mana sih skateboard gitu ya? Boarding skateboard. Asrama, Mang. Sekolah asrama. Aduh, astaga. Oh, sama ya. skateboard. Berarti lu udah biasa lah karantina. Udah biasa, udah biasa. Makanya kalau Sama juga udah biasa. Sama juga. gua asrama, gua santri. Kalau asrama, gua sama juga dulu Santri, santri Mang? gua. Sama? Sama kan? Mondok? Iya, mondok. Gua santri. Jadi sampai SMP, SD kelas 6 tuh udah selesai. SMP gua udah. Jadi dari kecil gua udah sering mondok di pesantren sih. Ngelmu gitu. ngelmu. Lihat dong batu cincinnya. Woi, Wes, bukan ini. sedap. Ini bukan. Hah? Ini jadi gue tuh lagi suka aja batu yang gede-gede. Biasanya gue pakai yang kecil kayak blue sapphire gitu. Sekarang lagi demen yang gede-gede Emang aja. kenapa? Karena Tesi nggak jarang masuk TV kan, jadi ada yang begini. Oke. Iya, Jadi ciri khas juga nggak sih? Iya dong. Oke, ngeliat yang ini tangan siapa nih? Tangan Excel. Woi, Prada kan di sini kan, bulu ayam. Bulu entok. Pixel ciri khasnya ini nih. Ini. Bukan, ini nih. Oh ini. Nih. Atau ular ya? Aku awalnya mikirnya ini Mike. ular, ternyata mic terus Mike. disambungin ke nadi gitu lah sih, Kak. Nadi sini nih. Tuh, keren banget sih. Jadi gini sebenarnya. Kalau misalkan gua mic gua mati, gue bisa begini. Ya. Nyanyi gini ya? Gini ya. Separuh nafas. Agnes kan di sini kan, gue di sini. Gokil. Asik, seru banget nih, parah. Tapi kayaknya kita harus berpisah. Udah, Bang. Oh, udah selesai, Kak. Mau? Yaudah. Oh, tunggu. Dari Apa-apa? kemarin banyak yang nanyain sama aku. Ah. Kok kalian bisa deket? Oh Kalian iya, satu bener. frekuensi Oh iya. itu kenapa? Ah. Kenapa kok bisa satu frekuensi, apa yang ngebuat kita bisa kayak gini gitu? Sebenarnya kan kita berteman juga deket, nggak dibuat-buat ya. Iya, Kalau iya. yang lain kan dibuat-buat gitu. Kita bikin ciri khas apa ya biar diingat sama netizen. Kalau kita kan nggak pernah kayak gitu-gitu, men, ya kan? Emang dipertemukan aja nggak sih? Iya, udah gitu aja. Kebetulan memang ke apa ya? Nggak sengaja keabadikan gitu loh. Maksudnya kesorot kamera kan. Aku nih orang yang sebenarnya kan nggak susah banget Bang buat buka diri nggak sih? Sama, Sama kan? sama. Ngobrol Buka kayak baju gampang mencoba ya? enggak mencoba deket aja pun ngobrol pun kayak Agak males. susah. Udah capek aja gitu nggak tahu kenapa. Akhirnya kan bisa ngumpul bertiga gitu lah. Emang Jadi- dipertemukan aja gitu. Dan memang mereka tuh memang agak susah sih buat berbaur awalnya kan. Iya. Cuman kalau gua ini selalu opening mulu. Jadi Iya. gua lihat nih anak-anak yang nggak terlalu banyak ngobrol kan, gua masuk ke situ ngobrol akhirnya. Jadi Dan satu cerita, satu frekuensi, satu pendapat. Iya, satu Kita. pendapat. Benar, Terus benar. kayak apa ya? Makanannya juga sama. Hmm. Gimana ya kayak Iya, lesehan, iya. lesehan. Warna upilnya juga sama gitu Bang, ya. sampai ketai-tai nih. Iya, Gua masih alhamdulillah inget gitu tuh. sih. Gua masih inget tuh dulu kan
misalnya belum terlalu deket ya Elim. Jadi Rock is Back ini nongkrongnya sama Jeremy, sama lu juga gitu ya. Kalau selain yang ngerok ya, dia satu kamar sama gua ngerokok nih sama dia, ke gap. Semuanya ke gap kan, waktu itu yang kita dihukum ke depan semua kan, bukannya malu malah ketawa-tawa, untung pakai masker. Nah, cuman paling gua kesel ya apa ya, dia ngerokok, gua yang disalahin. Heran, kamu gitu tuh kan, enggak itu ya salah diginiin gua mah, lu tuh lu ngerokok ngajak-ngajak anak kecil, lu ngajak-ngajak anak kecil udah mati, siapa yang ngajak, dia yang mau. Gua bilang kesel banget gua disalahin. Sampai ke spektak kemarin yang bikin onar siapa yang disalahin gue, Tama yang kentut sambil begini, gua yang disalahin. Mungkin karena lu lebih tua nggak sih? Ya Bang? karena lebih tua, Iya. terus dilihat tampangnya Excel, tolong yang jaga bandel banget adik-adikmu. gitu loh, Kak. Tolong jaga Emang gua adik-adikmu dengan se-troublemaker baik. itu, men? Kalau dilihat ya iya sih, Kak. Emang iya? Iya kalau dilihat. Tapi Siapa aslinya lu? enggak lah. Siapa? Se-troublemaker itu. Ih, iya. Jangan hihi mulu. Iya. First impression. Enggak. Nah, ini first impression. Nih, first impression Bang Excel. Iya, first impression. Gue tuh ketemu Bang Excel tuh pas swap, nggak sih Bang? Yang lu ngobrol sama Bang Acel. Iya, benar. Iya. Sama Nanda juga ya. Ya lu Gua sombong lupa banget. tapi Hah? gue lupa. Gue inget Bang. Tapi lu Gue inget. terus Kayak orang angkuh gitu, jalannya kan dia. Set. Pengen ngajak ngobrol segan, ngomong segan. Waktu itu ketemunya sama Karen, sama Jamie. Oh, iya. Oke, gue ngeliatin juga, cuman gue lagi sama Karen sama Jamie, gue ngobrol sama mereka berdua. Terus ada lu lagi swap. gue datang paling terakhir Iya, kan. dan lu nggak nyapa orang, anjir. Lu nggak nyapa orang. Sampai akhirnya, udah gue kayak, anjir ini orang aku banget gitu loh. Pas gue mikir gitu, pas jalan ke hotel, kita semobil, Mang. Semobil ya. Sama Tama. Benar. Tama, gue juga ngeliat Tama kan kayak orang yang, wah sombong banget nih. Iya. Kalau orang, maksudnya belum ngobrol ya, Iya. makanya kalau ketemu mereka berdua aja ngobrol. Kayak, semobil nih, aduh, ini ngobrol nih berdua, Bang, sama Tama. Gue diem aja udah. Kayak nggak mau ikut nimbrung, udah diem aja tengah udah kayak gini. Mereka ngobrol berdua. Sampai akhirnya pas dia di bagian kamar, tahu Mang gue, aduh Ramada nih yang tadi. Udah. Secara terpaksa mau nggak mau, gue harus buka diri, ya kan? Iya. Ramanda ya, kebetulan waktu itu sholat Jumat. Iya, kita sholat Jumat bareng. Mang, Kak, sholat Jumat Kak, gue manggilnya Kak. Kak, turun yuk sholat Jumat bareng. Turun kenalan. Ya udah, lanjut sampai sekarang. Lanjut ya. Itu gara-gara momen itu. Tapi setelah swipe memang kita ternyata sekamar kan. Iya, Pas iya. lagi swipe-nya aja yang harus sehari dulu nunggu hasil tuh kan masing-masing kan. Ini temen gue sholat Jumat bareng Prada dulu. Iya. Tiga. Mana Prada datang pakai sifat, itu kan gondrong, pakai peci Kalung. hitam. Dukun udah. Kalung lucid, apa? Penangkal mimpi ya? Pernah kali. Apa? Tapi itu Gue pengen ngomong lucid dream. Oh iya, Kak. Enggak. Enggak. Sebenarnya kasihan dia itu. Udah Apa, edo. tapi memang dia itu si Prada ini emang kena apa namanya, kena cengannya ya dukun. Dia pernah tuh gue lihat dia ngeliatin gua di pojokan begini. Kayak orang kamar kamit, ternyata dia lagi latihan nyanyi, men. Gue sampein, kenapa lo kamar kamit Baru gua? netting aja ya? Karena gue juga first impression ini orang dukun bagaimana sih kan? Kenapa lo kamar kamitin gua? Gue bilang, gak akan mempan lo. Gue bilang, enggak, gue lagi latihan nyanyi, tapi gue sambil bercanda. Taunya dia nggak latihan nyanyi gimana? Hah? Lagi mencoba untuk Kamar kamit. Enggak lah. GR aja dia. Parah. GR aja. First impression gua ke dia ya itu paling karena sekamar, dia itu namanya kita manusia, sholat subuh tuh pasti kesiangan tuh udah pasti. Nah dia tuh selalu bangunin gua. Wah. Siapa? Lu. Oh enggak. Iya. Lu yang bangunin gua. Lu tuh tapi dia tuh bangun karena lapar sebenarnya. Jatah makan gua nih kalau breakfast pasti dia yang Stop Bang makan. sampai sini Bang. Nah, Gue sempat kesel Bang sebenarnya sama lo. Kenapa? Tapi gue ngomong di sini ya. Kenapa? Gue ngomong di sini langsung ya. kenapa? Rick, anjir gue kalau lagi tidur tuh diketok-ketok mulu. Gue lagi tidur enak-enak, dianterin makanan. Anjir gue nggak suka nih. Dia datang ke resepsionis. Mbak, kalau ngasih makanan taruh depan aja ya, jangan ketok-ketok. Gue kan lapar Bang. Enggak, lu bilang ntar saya aja yang turun ke bawah. Bukannya iya. turun, iya. Ngambil sendiri. Iya ngambil sendiri. Aduh, Mang Excel, gara-gara Mang Excel nih gue harus turun ke bawah pagi-pagi nggak dianterin makanan. Gue pengen ngomong gitu cuman segen kayak, anjir, Mang, please lah Mang, tolong Mang ngertiin gua nih kurus, gue butuh makan tepat waktu. Tapi lu malah, Tapi jatah makan gua tiap pagi sama lu dong, buat lu dong. Ya, Selalu siang juga kadang. enggak. Jadi nasi kotak itu suka kekurangan orang-orang kan. Gua kan orangnya Lagi agak laki-laki. diet. Laki-laki ya. Enggak, lu bilang Enggak. kayak gini. Lu bilang kayak gini. Rick, lu enggak nambah, Rick. Makan lu, makanan gua.
sikat Ya. 2, makan 2, 3. Iya. Nasi kotak udah paling Iya, rakus. apa namanya? Paling rakus banget. Edit. Ya, edit. Enggak, gue sekali doang pernah gue kelaparan sekali doang pas abis gue diare aja kan. Nah lu kan kalau anak-anak tuh nanya nasi kotak siapa nih yang nggak makan, gue paling depan. Udah ya ada yang mau udah ambil punya gue aja. Asik. Kadang dia suka nyeleneh, ngelantur. Dia udah makan nih. Soalnya dia belum makan. Iya tapi iya sengaja. Bang lu udah makan? Belum, Rick. Padahal udah makan. Ambil aja jatah gue no. Gue makan. Ini kok nasi kotak tinggal segini, siapa yang ngambil 2? Dik, Bang lu udah makan? Udah tadi gue. Yang makan. Gue tuh sengaja. Gue pengen ngaku. Gue tuh sengaja kayak gitu biar lu makan kenyang. Oh iya, itu makan. Masa sweet banget sih itu Makanya asli. dong. Gue tuh caranya Tapi gue makan jatah orang. Tapi tetap aja kan orang itu dapet. Iya, Iya, memang jadi ngerjain kru aja sih sebelumnya kalau kekurangan. Iya. Nggak tahu, pas disalahin nggak tahu gue cuma satu, gue bilang gue nggak makan gitu. Kalau kamu Pemila, Apa, first Kak? impression, First impression. sama aku ya. Ke Kak Excel. Ya gitu, Kak Excel kan orangnya kan gimana ya, kayak ngajak ngobrol sana sini terus Jabla waktu ya? awal Elim itu dia suka ngegodain cewek-cewek, tapi aku ngelihatnya ngegodainnya bukan serius ya, bercanda Bercanda gitu. aja. Bisa ngebacanya gitu kan, terus kayak godain apa cantik banget ya hidungnya ini kayak gitu, kamu kayak Arab apa segala macam kayak gitu, terus dalam hati ini baru kenal udah goda-godain kayak gitu sih, tapi aku tahu itu bercanda gitu. Karena semua cewek digituin. Itu tuh sebenarnya ya sama gue sama Denanda kan, Iya, kayak begitu sama Kak kan, Denanda. lebih Parah, Kak Denanda sampai kayak gini. Ngeliatin aku kayak gitu kayak. Abis itu dia, karena gini, gue sama Denanda tuh ngobrol gini, men, kita cengin cewek-cewek yuk gitu. Memang niat itu, kita bercandain orang-orang tuh kita niat banget gitu. Jadi bukan godain ya, peres aja sih. Kamu cantik banget. Semua gue bilang cantik. Semua gue bilang ganteng. Oh lu tuh keren gini. Itu kan opening aja sih sebenarnya biar kita ngobrol. Kita juga tahu bercanda Iya. sih. Soalnya gini logikanya. Tapi kan mereka kan kumpulnya yang rocker yang serem-serem kalau dilihat gitu kan, jadi kayak apa sih orang ini kayak serem aja. Rock romantis. Hah? Rock romantis. Rorem itu berada. Rock serem. Oh, rorem. Tapi memang ya logikanya. Gua itu soal percintaan itu agak-agak tertutup. Soalnya gua selalu bilang sama cewek gue tuh bahwa sama Amira ya, selalu bilang romantis kita tuh ya bukan konsumsi publik. Gua nggak cemburuan karena gua ngerasa gini. Dia pun kalaupun dia mau selingkuh atau gimana, dia nggak akan dapetin cowok yang lebih keren dari gua. Jadi Narsistik itu cara- banget, enggak, bukan astaga. narsistik, itu Oke, sekarang gua mau nanya. Sekarang kan udah 3 besar. Prediksi kalian yang di grand final siapa? Halo. Isn't it lovely? Karimar. Primar. Sama, Karimar. Sama siapa? Oh, grand final ya? Heeh. Anggi sama teman tuh sebenarnya sama-sama kuat. Iya, sama-sama kuat, susah. Saya. Iya, susah. Kayak 50-50 lah. Benar. Tinggal tergantung ya jumlah vote aja. Kalau masalah kualitas ya sama. Kalau gua kenapa pilih Rimar? Nggak tahu nih. Ini bukan Rimar ya. Anggi tuh bagus banget ya. Mark juga bagus banget. Keren banget. Mereka berdua tuh punya karakter. Mereka bertiga punya karakter kuat-kuat. Cuman ada ini loh. Kalau gua taste gua yang istilahnya gua pribadi yang karena dia soalnya gue tuh pengen ada keinginan gini loh. Keinginan untuk kolaborasi sama Rimar. Ya emang Karimar gila. Pengen banget. Gila ya. Kemarin Sama Anggi juga, sama Mark juga sih pengen. Karimar tuh emang, aduh, Ngeri banget ya. Berarti internasional. internasional. Kata Mas Parah. Anang. Bener yang diomongin judges tuh paling bener sih, ya kan? Ya mudah-mudahan siapapun yang menang Yes. Pasti udah pilihan terbaik Indonesia. adalah pilihan terbaik Indonesia. Bener banget. Dan memang dia adalah sudah ditakdirkan layak menjadi seorang pemenang. Yang Diva penting Indonesia. Betul, yang penting ya adalah walaupun kita nggak sampai menang, apalagi gua sampai 11 doang, lu kan udah 6 ya, lu 10. Sama bang kita. Kita buktikan. Apapun juara kita sama-sama kontestan. Betul. Iya, Betul. iya, benar-benar. Nggak ada stasiun-stasiun ya. Amin, Ya. amin, amin. Pokoknya yang penting ini loh, bukan menang atau kalahnya, kita buktikan nanti di karya kita masing-masing. Yes. Ya, bener kan? Kalau Percaya. iya, logikanya ya. Kalau gua suka tuh biasanya gua ya lewat belakang, gua diem pasti. Gitu, lewat belakang nggak mungkin gua bicara Iya, iya, gitu benar, sih. Justru karena gua tahu kalian ini baru kenal semuanya dan canggung, jadi gua buka lah seperti itu biar kalian cair gitu. Dan aku kan tipenya yang suka bergaul sama laki-laki kan. Ya, Nah, dia boys banget. boys banget, tapi di situ aku masih belum berani, takutnya dikira kayak ganjen atau centil atau apa kayak gitu. Biasanya kan kayak gitu karena aku udah berpengalaman dari dulu dibully karena temenan sama laki-laki gitu-gitu deh.
Enggak udah lah. jadi mepet ke Kak Excel karena ya gitu deh, cuman Kak Excel lagi yang Iya. laki-lakinya sisa. Tadi kemarin kita masih agak diem-dieman. Tapi Kak Cili selalu bilang sama aku, temenin tuh Tarik, kalian tuh sama apa Kak? Iya, Iya. iya Kak Cili bilang gitu. Dia kemarin juga cerita sama aku sampai nangis. Nah kisah kalian itu hampir sama katanya gitu. Nah baru, oh iya. Yang buat yang mungkin teman-teman belum tahu Kak Cili. Kak Cili itu Iya, Kak orang Cili yang tuh kru. in-depth story. Iya, in-depth kita story. orang. Sorry ya. Baik banget. Kalau kita ada video-video interview ngobrol-ngobrol tuh ya sama Kak Cili lah. Iya, sama Kak Cili. Gue juga kalau ada in depth gitu, gue pasti pilihnya gue mau sama Kak Cili. Pasti mintanya gue minta. Karena seru ya. Seru, Kak Cili. asik Kak Seru Cili. asik Syarat banget. Kak Cili. Halo Kak, apa kabar? Sehat ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih nih ya. Berhubung duration ya, gue juga belum jadi orang yang YouTuber besar juga, jadi nggak perlu lama-lama nih kayaknya. OTW besar. Amin amin ya Allah. Amin. Iya. Mudah-mudahan kita semua sukses. Amin. Kita masing-masing Amin. selalu berkabar. Gua mau dong kalian sapa fanbase kalian, teman-teman kalian. Kalian mau ngomong apa? Lu dulu. Buat teman-teman Our Tarik semuanya, jangan lupa untuk selalu dukung aku apapun yang aku lakukan. Semoga selalu bisa ngintertain kalian semua, dan yang pastinya jaga kesehatan supaya tetap bisa ngejalan aktivitas dengan lancar. Amin. Kamu? Buat teman-teman Femilova, terima kasih banyak sudah setia menemani aku dari nol sampai di titik sekarang ini. Walaupun banyak caci makian, tapi kalian tetap setia. Aku terima kasih banyak. Tapi aku berharap juga kalian ngedukung aku, jangan sampai di idol doang, karena kita pasti ngeluarin karir-karir yang banyak ke depannya kan. Semoga lancar juga. Ya kalian tetap setia ngedukung kita, dan kalian sehat-sehat juga, dan semoga kita bisa ketemu secara langsung. Amin. Pandemi nggak ada Amin, lagi, amin, kita amin, semua ketemu ya nggak sih? Amin. Gitu. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Kak X, Yes. Subscribe YouTube-nya. like, komen, ngomongnya? dan kita buat trending gitu loh. Oh, Kayak, oh gini. Jangan lupa subscribe. Nah, kalau gitu lu bisa kan? Bisa, Satu-satunya bisa. orang yang bisa. Nah, begitu cuma dia doang. Sebenarnya ada bumpernya. Mamen yo subscribe, like, comment, and share. Bisa nggak? Mamen, you Mamen, you subscribe. Like, comment, and share. Gitu kan? Oh ya. Oi. Bareng-bareng kali, bareng-bareng. Ayo, ayo. Wah, jadi abis itu langsung hehe sama ini ya. Oh ya. 3, 4. Mamen, yo subscribe, like, comment, and share. Hey. nggak bisa. Aduh, gak bunyi. Bye semua. Bye semua. Makasih kalian ya. Iya Kak, Sukses thank ya. you Kak. Amin, Sehat-sehat thank you. ya. Terima kasih. Siap.